Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menunaikan zakat merupakan rukun Islam yang harus menjadi kurikulum hidup kita. Perwujudan ajaran kepedulian sosial ini dapat terlihat dari orientasi yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kepedulian sosial umat beragama seyogyanya menjadikan modal bagi kita untuk mengentaskan kemiskinan. Dan begitu pun sebaliknya. Mengentaskan kemiskinan membuat kita semangat untuk lebih peduli terhadap sesama. Nah, melalui zakat juga kita ingin bahwa zakat sebagai instrumen yang berpengaruh dalam hal tersebut. Nah, dalam visi zakat siang hari ini ataupun hari ini, kita akan berbicara mengenai semangat berzakat. Saya Roni Waluya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dan sudah hadir bersama saya narasumber ataupun tamu yang saya undang langsung, seorang motivator. Nah, makanya harus semangat kalau motivator, Ibu Aini Fauzia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Tetap semangat. Kalau kata anak sekarang cemungut katanya. Cemungut ya. Nah, kalau kita bicara soal semangat berzakat, artinya ada sebuah motivasi dalam diri kita. Betul. Untuk menunaikan zakat tadi. Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah motivasi, Iya. motivasi apa sih sebenarnya yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk terus menunaikan zakat ini? Yang jelas itu adalah memang betul zakat itu sebuah kewajiban. Betul. Tetapi menurut saya ada baiknya sebuah kewajiban tuh kita katakan pada diri kita bahwa banyak yang menunggu dari bantuan kita. Banyak yang menunggu ketika kita menyisihkan rezeki kita. Karena sebetulnya hikmah di balik zakat itu adalah membangun kasih sayang. Iya, iya. Dan ketika kita membangun kasih sayang, ada kebahagiaan dan kepuasan dalam diri kita. Dan disitulah rasa syukur itu dan rasa nikmat itu semakin luar biasa dan subhanallah. Dan kedua, kebetulan di keluarga kami gitu ya, kami membudayakan sama anak-anak ketika berbagi zakat tuh selalu melibatkan mereka. Dari kecil ya udah mulai dilibatkan ya? Iya, alhamdulillah. Tujuannya simpel sih, supaya ada kasih sayang di dalam hati anak-anak. Dan kepedulian itu yang utama, bahwa kita hidup tidak untuk sendirian, bahwa kita hidup ya untuk berbagi kepada sesama. Ya, pada hakikatnya sebenarnya kan zakat itu adalah membersihkan harta kita, Setuju. membersihkan apa yang kita miliki agar lebih nikmat dinikmati dan Betul ya. sekali. Tapi di balik itu juga ternyata kan zakat ini menumbuhkan kepedulian rasa sosial kita. Betul. Berempati kepada orang yang membutuhkan. Setuju. Nah, lebih di ini yang mana? Apakah membersihkan hartanya atau berempatinya mendingan? Jadi gini, kan kalau kita bicara wajibnya memang tujuan zakat itu sendiri adalah untuk membersihkan harta kita. Tapi menurut saya hidup itu kan tidak hanya sekedar membersihkan harta. Kita perlu ada kepedulian. Dan saya melihat ketika kita membagikan zakat itu di dalam diri kita tumbuh kepedulian. Dan ketika kita peduli ada kasih sayang. Ketika ada kasih sayang, ada niat dalam diri kita bahwa bismillah ya Allah, saya berniat mencari rizki yang baik, yang banyak. Karena apa? Semakin banyak yang terbagi. Dan zakat itu kan luas sekali ya. Tujuannya di samping dalam bentuk uang itu kan harapannya dari hal itu orang yang terberi itu kan merasakan bahwa halo, Anda tidak hidup sendirian, masih banyak yang mengasihi Anda. Tetapi di balik semua itu Anda pun juga harus usaha. Iya. Tapi kan ada juga yang istilahnya gini, yang penting saya menunaikan zakat, udah deh bayar ke misalnya lembaga-lembaga amil zakat, dan dia nggak peduli lagi apakah zakatnya menjadi apa dan segala macam. Artinya kepedulian sosialnya mungkin nggak ada di situ ya. Betul. Nah, gimana menumbuhkan itu? Iya, saya setuju banget. Jadi sekarang itu kan banyak ya lembaga-lembaga amil zakat ya. Contohnya Dompet Duafa lah ya gitu lah. Hal yang kita sukai dari lembaga seperti Dompet Duafa itu adalah ada accountability gitu ya. Jadi ada rasa tanggung jawab. Tujuannya adalah oke, ketika kita membantu biasanya ada dua jalan, kita sekedar transfer, yang penting kewajiban saya terselesaikan. Tapi sebetulnya tujuannya kan bukan itu. Saya yakin Dompet Duafa itu tujuannya adalah untuk menjembatani kita supaya lebih mudah dan uang ini bisa terdistribusikan ke pelosok-pelosok yang sebetulnya kita tidak bisa menjangkau. Baik, Ibu, kalau kita tahu bahwa memang betul zakat ini ingin menanamkan rasa kepedulian terhadap orang yang membutuhkan ya. Betul. Tapi kan sekarang dengan menyalurkan melalui lembaga-lembaga amil zakat, artinya kita ya udahlah, kita nggak perlu tahu orang yang nerima siapa, transfer selesai, kan nggak ada rasa kepeduliannya, nggak ada sebenarnya kalau gitu kan?
positively masih ada lah menurut saya. Udah Karena transfer di udah- Indonesia ini banyak kok, masih banyak yang mampu yang belum menyisihkan rizkinya untuk zakat positively. Betul, gitu ya. betul. Tapi kan hidup tidak harus sekedar transfer gitu loh. Karena tujuan kita zakat betul membersihkan diri kita dari harta kita, rizki yang kita cari selama ini. Tapi dibalik semua itu, bagaimana caranya ketika kita berbuat di samping memberi manfaat pada orang, memberi manfaat pada diri kita sendiri, yaitu kepedulian gitu ya. Maka kalau saya lihat dompet duafa gitu ya, itu kan ada accountability-nya, jadi semacam laporan. Dan kita pun menurut saya juga kalau misalnya nyumbang tuh suka nanya sih, meskipun saya juga nggak tahu aliran duit ini larinya kemana. At least kita bisa nanya bahwa ini disebarkannya kemana saja sih kira-kira. Mereka pasti punya program. Dan adalah tugas kita sebagai penyumbang zakat untuk tahu bahwa kalau kita menyumbang harus dengan lembaga yang kredibel ya. Karena kita harus memastikan rezeki kita tersampaikan dengan baik. Jangan nanti timbul tanda tanya dalam hati gitu kan. Itu adalah tugas kita. Kita tidak boleh mentang-mentang terus kita berzakat, kita just transfer. Kita harus memastikan bahwa lembaga yang kita sumbangkan zakat diri kita itu adalah benar adanya, punya kredibilitas lah ya. Karena dengan tema yang kita diskusikan hari ini, kita ingin menumbuhkan antara gini, orang bayar zakat kemudian dia peduli tentang sosial, atau orang yang sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tumbuhlah semangatnya untuk mengeluarkan zakat. Jadi saling keterkaitan dua-duanya, gitu kan? Betul. Nah, kalau misalnya kita dalam sebuah kondisi, ya kan zakat itu kan ada aturan dan segala macam. Kita melihat banyak juga orang yang mungkin kurang mampu atau memang bukan seorang muzaki harus mengeluarkan zakatnya. Mungkin nggak dengan kegiatan-kegiatan ini membuat dia lebih semangat, akhirnya dia menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakatnya? Saya yakin setiap orang itu rindu untuk berbagi. Itu filosofi yang harus kita pegang. Saya yakin. Kenapa kita rindu berbagi? Karena setiap kita berbagi, sebetulnya kita membagi untuk diri kita sendiri kan. Artinya membagi itu ketika kita berbagi kebahagiaan itu pertama adalah untuk diri kita sendiri sebelum kepada orang yang kita bagi. Saya setuju. Nah, maka adalah orang yang termiskin di dunia. Kayak lagu, waduh, mesti nyanyi nih orang termiskin di dunia. Bahwa ketika dirinya pelit, karena ketika kita pelit sebetulnya kita pelit untuk diri kita sendiri. Kita membatasi diri kita untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Oke. Gitu. Waduh, ini ya mudah-mudahan orang-orang yang pelit-pelit di rumah ini tersentil gitu ya. Ya paling enggak, yuk kita sama-sama melihat kondisi bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Betul. Kalau kita sudah melihat biasanya mulai terenyuh gitu kan ya. Banget. Kadang-kadang kita mesti ditegur dulu mungkin ya. Tapi jangan nunggu ditegur ya. Jangan nunggu ditegur dan tetap bersama kami di Visi Zakat. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Zakat berfungsi sebagai cara menolong sesama yang kurang mampu, seperti kaum duafa dan yatim piatu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan pokok dari syariat Islam. Oleh sebab itu, zakat adalah wajib untuk muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mempererat tali silaturahim antara kaya dan miskin. Disinilah letak tujuan sejati zakat, yakni mengubah dari penerima zakat, mustahik menjadi pemberi zakat atau muzaki. Kesadaran umat muslim yang mampu dalam menjalankan kewajibannya berzakat akan berdampak signifikan untuk mengurangi kemiskinan. Ini sesuai dengan pengertian zakat sendiri. Zakat secara bahasa berarti tumbuh. Selain itu, zakat juga berarti mensucikan. Zakat memberikan dampak berantai, dan dana zakat akan terus bergulir, sehingga jumlah mustahik yang akan kian sedikit. Inilah tujuan zakat dalam menolong sesama yang kurang beruntung. Bukan hanya memberi, namun juga membangun dan menumbuhkan kaum duafa hingga bisa memberdayakan diri dan menolong lainnya. Zakat tidak akan mempersulit muzaki. Nilai zakat mal hanya sebesar 2,5% dari total harga.
sementara zakat fitrah senilai 3,5 liter beras. Ya, melihat dari tadi tayangan ya, bahwa ternyata sekarang mulai tumbuh semangat-semangat untuk terus menyalurkan zakatnya. Betul. Nah, kalau Ibu sendiri lebih melalui Badan Amil Zakat atau ada misalnya, yaudah sebagian ke Amil Zakat tapi saya sendiri juga salurkan. Nah, itu menariknya. Jadi kami sekeluarga sepakat sebagian ke Amil Zakat, tapi sebagian kami lakukan sendiri. Jadi kami setiap kali bulan Ramadan itu sangat antusias ya, rasanya karena kita harus mencari orang gitu, dan saya selalu ajak anak-anak terus bagi dalam bentuk amplop gitu, terus kita harus memastikan, dan sering sih ada momen-momen yang subhanallah gitu. Itulah yang menyentuh kita sebenarnya. Banget. Apalagi kita bawa anak-anak, Banget. terus melihat bagaimana kehidupan seharian orang-orang yang kita datangi. Ya. Ini menarik sekali ya, dan ini saya juga masih menunggu kehadiran Mas Ahmad nih, rekan saya yang selalu hadir setiap saat di visi zakat ini. Mana nih? Oh, ini dia sudah datang. Apa kabar? Kan? Assalamualaikum. Kalau Mas Ahmad ini selalu cemungut, ya. Karena Mas Ahmad ini setiap harinya bergelut dengan zakat. Ya. Betul. Jadi cemungut kakak ya. Pakai ya enggak? Ya. Oke, Mas. Ini kita kan soal semangat berzakat. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana menumbuhkan yang pertama di dalam diri kita, kemudian orang-orang terdekat kita. Tapi kalau dari perkembangannya nih di Dompet Duafa, sebenarnya trennya masuk naik atau biasa-biasa saja? Naik sekali, sangat naik. Meningkat terus ya? Iya, karena semakin banyak masyarakat yang mungkin mengetahui aktivitas kita dan kemudian setelah mengetahui mungkin lama-lama percaya gitu. Jadi akhirnya semakin banyak yang mempercayakan dana kepada kita. Percaya ini hal yang penting ya, kata-kata Betul. percaya ini. Betul. Tapi ya setelah berapa lama nih masyarakat sudah mulai percaya kepada badan-badan amil zakat ini? Kalau dalam perjalanan di lembaga kami sekarang usianya 19 tahun. Dari pertama hanya 88 juta dititipi dana oleh masyarakat. Tahun lalu kami sudah dititipi sampai 200 miliar. Wow. Jadi kira-kira ya butuh waktu yang panjang ya, hampir 20 tahun untuk mendapat kepercayaan sebesar itu gitu. Nah, balik lagi ke masalah motivasi, semangat ya. Bagaimana sih artinya membuat, kalau trennya meningkat berarti kan semangatnya naik nih. Betul. Apa sih sebenarnya yang paling utama? Kalau tadi kan masalah kredibilitasnya dan segala macam. Apa yang kira-kira? Ya, saya kira tadi mungkin yang pertama tadi saya jelaskan pengetahuan masyarakat ya tentang zakat, tentang lembaga penerimanya itu sendiri juga itu sangat-sangat membuat mereka jadi aware kepada kita, jadi tahu gitu. Yang kemudian mungkin bagi masyarakat yang membayarkan zakat itu yang paling sering membekas tuh kalau dia melihat langsung bahwa zakat itu bisa membantu orang miskin itu secara nyata. Nah, gitu, mengenai melihat langsung, tadi Ibu Aini juga mengatakan bahwa kalau Bu Aini aktif orangnya, menanyakan gitu kan. Sekarang kalau misalnya ada para muzaki yang ya cuma transfer itu aja gitu kan, pernah diajak nggak mereka untuk ayo kita sama-sama lihat bahwa sumbangan ataupun zakat Anda itu disalurkan untuk apa aja? Iya, kami sering melakukan kegiatan itu. Kami sebutkan dengan ya tanda petik wisata zakat gitu. Jadi kami mengajak para donatur kami, para muzaki membayar zakat untuk mengunjungi di mana zakat itu digunakan atau diberdayakan gitu. Nah, mereka bisa melihat langsung dan berinteraksi langsung dengan penerimanya itu seperti apa gitu. Itu yang kami lakukan. Meskipun tentu ada juga muzaki kita yang sampai sekarang kita tidak ketahui dengan nama hamba Allah, anonim atau Mr. X, itu masih ada sampai sekarang. Bukannya zakat itu harus ada ijab kabul? Tidak, itu bukan rukun. Jadi itu hanya namanya tuh keutamaan. Yang penting niat aja gitu ya? Karena rukunnya itu yang penting adalah adanya pembayar sama penerima sama sampainya dana itu diketahui bahwa itu dana zakat. Itu yang rukunnya gitu, yang wajibnya. Kalau pemberinya siapa nggak perlu tahu ya? Enggak. Artinya bahwa dia tidak diharuskan untuk memberitahukan siapa dirinya, tidak harus gitu. Ya biasanya gede-gede tuh itu ya, Allah gitu. Takut di-retrace nanti zakatnya dari siapa gitu kan. Tapi enggak, artinya begitu besarnya motivasi dan antusias masyarakat saat ini untuk berzakat. Kan kita tahu bahkan sekarang amil zakat di Indonesia udah banyak banget ya. Iya, banyak. Ada berapa sekarang lembaga pengumpul dana zakat masyarakat?
Kalau yang resmi diakui oleh pemerintah itu hanya ada 18 saja. 18 Ya. dari berapa ratus? Kalau jumlah aslinya ngelola mungkin bukan ratus kali ya. Karena kan lebih saya kira karena dari gila, 100. maksudnya pengumpulan dana masyarakat itu kan harus ada izin resminya kan? Ya, memang seperti itu sih sebaiknya. Cuma kan sejarahnya masyarakat kita kan juga sudah punya inisiatif sendiri ya. Masjid-masjid kecil, pesantren, madrasah. Mereka pun juga ikut terlibat dari dulu. Prinsipnya saya kira inisiatif ini tidak perlu dihambat atau dihalangi, tapi mungkin perlu diatur lah, ditata lebih baik kira-kira itu. Baik sekali. Nah, kita akan ngobrol lagi ya nanti Bu Eni, nanti kita juga pengen tahu karena saya lihat nih dengan keluarganya sangat sering turun langsung gitu kan. Alhamdulillah. Mungkin diajak kapan-kapan sama Dompet Duafa. Kita akan lanjutkan obrolan setelah kita lihat yang berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Zakat dan kita masih membicarakan mengenai semangat berzakat. Kalau kita cerita tentang pengalaman ya, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu membayar apa ya, cash istilahnya ya. Kalau kita sering sodako ya, sering infak, sering zakat. Katanya sih ya banyak orang yang mengalami kalau sudah mengeluarkan banyak harta, sebagian hartanya untuk berinfak sodako dan zakat, itu dibayar lunas. Betul nggak? Atau ada pengalaman dari Mas Ahmad ataupun Bu Aini nih dalam hal berinfak sodako kira-kira? Hah? Ibu dulu. Boleh. Saya lebih sebagai pengelola Iya, soalnya iya, banyak iya, iya, trading. iya. Ya nggak apa-apa, pengelola juga kan pasti. Oh iya, kan tentu. Iya, jadi waktu itu pernah ketika di Surabaya. Jadi setiap Lebaran kan kami pulang ke Surabaya. Oh, orang Surabaya toh? Iya, orang Bangil. Iya, iya, iya. Nah, terus di situ waktu itu jadi kami sengaja masuk ke kampung-kampung. Dan subhanallah pas siang-siang itu saya dan anak-anak melihat seorang ibu seperti ibu-ibu yang bawa barang-barang asongan, yang kerudung bajunya sudah lusuh sekali, barang itu pada jatuh berserakan gitu loh. Dalam hati, ya Allah, saya bisa menemukan seperti ini buat saya adalah rezeki yang luar biasa gitu loh. Karena udah niat kami bahwa kami harus menemukan orang-orang yang luar biasa supaya rezeki ini tersampaikan dengan baik. Dan ketika kami sampaikan zakat tersebut, beliau tuh langsung bilang, alhamdulillah ya Allah, makasih banget ya. Saya tuh sampai dipegang-pegang dan seperti beliau tuh tidak percaya karena barangnya jatuh berserakan. Dimana mungkin pada saat itu orang hanya lalu lalang saja gitu. Nggak terperhatikan orang lain ya itu. Betul, dan buat saya itu adalah keindahan Allah yang luar biasa ya. Dan semakin memotivasi saya dan anak-anak, yuk kita cari ke kampung-kampung lagi. Nah, dan kalau itu, melihat fenomena di kota besar, Bu Aini ya. kita lihat kalau di Jakarta lah istilahnya, ada sebuah jalan-jalan di Jakarta Selatan dimanapun tradisi manusia gerobak. Iya. Nah, ini melihat itu seperti apa? Betul. Baru beberapa hari kemarin gitu ya, kami kebetulan mampir ke Rumah Duafa Indonesia, itu khusus anak-anak duafa. Mereka dapat banyak nasi, terus akhirnya yuk berlebih kita bagikan gitu loh. Terus jam 10 malam ya Allah, itu di daerah Al-Azhar, Bekasi, ternyata ada lebih dari 5 gerobak yang mana sang suami menggeret istrinya dan anak bayinya di dalam gerobak. Dalam hati saya, ya Allah, ternyata nggak usah jauh-jauh, di Bekasi, di kota, masih banyak orang-orang seperti itu. Dan ketika kita sampaikan sebungkus nasi, mereka langsung menyebut, alhamdulillah. Tapi manusia gerobak ini hanya datang pada bulan Ramadan aja loh, Bu. Betul, tapi saya melihatnya positifnya gini, memang tampang mereka lusuh kok. Ada memang manusia gerobak yang tampangnya masih necis, kita bisa melihat ya. Tapi saya yakin hanya orang-orang malas lah yang seperti itu ya. Oke, Mas Ahmad, ayo cerita. Pertama kalau soal tentang fenomena orang miskin, kami pernah melakukan riset langsung ya terhadap orang yang menunggu perempatan jalan. Kami sengaja memata-matai, tapi dia tidak mengerti gitu, tidak tahu bahwa kita memata-matai. Oh, itu Mas Ahmad yang waktu coba. Jadi kita menugaskan seorang untuk memata-matai. Jadi seorang bapak punya anak 3,
ternyata ya anaknya itu setiap habis sekolah jam 2 disuruh jaga di perempatan jalan, bapaknya mengawasi di agak kejauhan sih, menyembunyikan diri gitu. Sambil ngopi, ngerokok Iya, gitu. dan itu sampai jam 9 malam. Dan sampai selesai itu sekitar setengah 10 gitu, itu dapat uangnya sehari sekitar 300.000. Sehingga Sehari 1 bulan 300. 9 juta kan. Iya, iya. Ya, itu Bisa banget ya. pendapatan tanda petik mengemis di Jakarta ini, di salah satu perempatan. Manajer kayaknya kalah nih gajinya ya. Jadi pas kita kunjungi ke rumahnya juga ada televisi, motor, kulkas. Terus anak itu waktu makan malam juga dibelikan masih di rumah makan Padang yang terdekat di perempatan Iya, itu iya, gitu. iya, iya, iya. Dibelikan es krim juga. Iya, iya, Jadi iya, kita iya. melihat, wah luar biasa. Ternyata di Jakarta ini banyak juga orang mengemis itu sudah seperti kayak pekerjaan gitu, kayak seperti pekerjaan. Ya, Karena memang, ya, ya. hasilnya lumayan banget gitu. Sehingga itu membuat mungkin daripada saya kerja, mohon maaf, ngojek hanya sebesar sekian, lebih baik hanya dengan seperti itu, Iya, iya, hasilnya iya. jauh lebih banyak. Dan itu Sekarang yang, orang yang bekerja 9 to 5 aja belum tentu segitu. nah itu masalahnya. Iya kan? Itu kan makin membuat perasaan kita untuk bekerja menjadi lemah kalau melihat fenomena seperti Kalau itu. Bu Aini sendiri dengan kondisi seperti ini hubungannya dengan kita memotivasi memberi. Apakah memberi di perempatan kepada orang yang meminta-minta itu juga sebuah Kebetulan kami sekeluarga sepakat ya tidak memberi orang yang minta-minta di perempatan jalan, tetapi kami berusaha memberi orang yang sudah tua renta bekerja, termasuk ngontel sepeda itu. Kami usahakan parkir mobil, kita berhenti di depan beliau, kita bagi rezeki. Berarti di mobil ibu selalu siap sedia amplop-amplop ya? Di dashboard, Boleh di juga. dashboard, di Artinya dashboard. enggak, artinya memang ada semangat untuk berbaginya. Itu kan Iya, udah iya, kelihatan iya, gitu iya, kan. iya. Ini sebuah ide yang saya kira bisa diikuti Saya ingin juga. menambahkan tentang motivasi. Boleh, untuk boleh. apa yang disampaikan ibu itu juga ada benarnya dalam sudut pandang seperti ini. Jadi saya suka menanamkan diri saya kalau mau membantu orang, itu saya menasihati dengan cara berpikir seperti ini. Pertama, kalau kita tidak tahu pengemis itu, kebanyakan memang kita tidak tahu Oh, kan iya, iya. pengemis itu. Sebaiknya kita berpikir yang positif, berpikirnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu loh, di antara sekian pengemis yang datang itu jangan-jangan itu malaikat yang mau menguji kita. Kan kita tidak tahu. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana kalau pas yang datang tuh malaikat pas kita lagi ketus-ketusnya gitu, atau pas kita lagi sebel-sebelnya gitu kan? Tapi mungkin nggak malaikat, misalnya penampilannya keren gitu kan nggak mungkin ya. Betul, Mas Roni. Jadi maksudnya kadang-kadang kita juga perlu menasihati diri kita supaya tidak selalu berpikir negatif Iya, gitu ya. iya, Meskipun kalau memang kita tahu memang ini memang jelas-jelas Tapi nipu kan ada nih. perdanya sekarang tidak boleh Betul, memberi di betul, perempatan. betul. Jadi makanya itu tantangan bagi pemerintah, khususnya di pemerintah daerah yang mengeluarkan perda itu. Kalau sudah tidak boleh dilarang orang mengemis, maka berarti harus ditangani dengan baik kan. Asumsinya harus begitu. Mungkin tanya dulu. Kalau malaikat pasti nggak tahu perda. Tahu perdanya nggak gitu kan? Oke, mungkin terakhir dari Bu Aini, Iya. bagaimanapun juga kesadaran kita ya terhadap sesama banyak hal yang perlu kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Apa sih yang harus selalu ditanamkan pada kita? Yuk kita semangat untuk berbagi selain melalui zakat, infak dan sedekah. Nah itu dia. Jadi kebetulan saya menulis buku Dahsyatnya Kemauan dan alhamdulillah seluruh royaltinya kami sampaikan buat yatim duafa. Saya belum dapat bukunya nih. Iya. Nah kemudian di balik semua itu juga melalui buku itu kami selalu mendorong setiap diri kita untuk berkarya dan berbagi. Karena pengertian berkarya di sini bukan seperti Luas hanya sekali, seperti iya. painting yang itu ya, tetapi seperti diri kita masing-masing ketika kita bekerja dengan baik dan memastikan bahwa setiap pekerjaan kita harus yang terbaik dari kita dan memberikan manfaat kepada orang banyak, even orang itu tidak pernah kita kenal sekalipun, maka itu adalah pengertian berkarya sambil berbagi. Dan berbagi di sini tidak hanya dalam sekedar uang, tapi menurut saya berbagi ketika kita tidak mengambil rezeki orang lain, itu pun berbagi. Hanya sedikit memberikan perhatian juga mungkin itu berbagi. Berbagi. Iya. Senyum berbagi. Berbagi. Mas Kalau Ahmad. kalau dari kita ya mungkin yang paling penting tuh menanamkan sikap bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalau sikap itu yang dibangun, maka orang-orang tuh spiritnya mandiri gitu, berusaha menjadi orang yang memberi gitu. Karena itu yang lebih baik gitu. Iya, Jadi iya, iya. seperti teman-teman kita yang aktif di komunitas tangan di atas, itu kan mereka menyadari bahwa sesungguhnya untuk mengubah diri kita menjadi berada di atas tangannya, maka kita harus punya penghasilan atau punya usaha yang menghasilkan keuntungan yang bisa kita sumbangkan gitu. Balik lagi ke hal motivasi Betul, tadi. betul, gitu kan. betul. Baiklah pemirsa, terima kasih Bu Aini, terima kasih Mas Sama-sama. Ahmad sudah Iya. kembali lagi ngobrol di sini. Dan dari obrolan kita, satu hal yang mungkin perlu kita catat, ya, makin banyak kita memberi, makin banyak kita berbagi, tentunya kita makin banyak mendapatkan yang mungkin di luar
keperkiraan kita sendiri. Amin. Saya Roni Waluya undur diri, kita ketemu lagi di Visi Zakat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.